Selamat pagi, kami akan mempresentasikan tentang kualitas layanan pada Bank BRI. Di sini saya Putri Kartika Sari bersama teman saya Nur Aprida akan mempresentasikannya. Yang pertama, definisi manajemen jasa. Jasa merupakan salah satu dari bagian manajemen pemasaran, karena menurut saya jasa adalah bentuk dari bagaimana kita melayani konsumen, memutuskan pelanggan, dan dapat meningkatkan mutu perusahaan di mata pelanggan yang tidak berbentuk dan berwujud. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui sikap nasabah terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh BRI Cabang Pati. Selanjutnya, karakteristik jasa dan kualitas layanan yang ada 4, yaitu yang pertama intangibility, yang kedua heterogeneity, yang ketiga yaitu ineparability, yang keempat perishability. Kualitas layanan modernitas dengan kemajuan teknologi akan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan. Kualitas pelanggan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapatkan kepercayaan pelanggan. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. STP pada jasa. Segmentation atau segmentasi adalah upaya memetakan atau memilih-milihkan konsumen sesuai persamaan di antara mereka. Pemilihan ini bisa berdasarkan usia, tempat tinggal, penghasilan, gaya hidup, atau bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk. Adapun dasar-dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar ini. Yang pertama yaitu faktor demografi seperti umur, kepadatan penduduk, jenis kelamin, agama, suku, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua yaitu tingkat penghasilan. Yang ketiga yaitu faktor sosiologi seperti kelompok budaya, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Yang keempat yaitu faktor fisiografis seperti kepribadian, sikap, manfaat produk yang diinginkan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu faktor geografis seperti daerah sejuk, daerah panas atau pantai, dan lain sebagainya. Pola segmentasi pasar. Pola tersebut adalah homogenization preference, yaitu merupakan pelayanan menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu differentiated preference, yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu quarter preference, yaitu pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen berada dalam suatu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Syarat segmentasi yang efektif. Yang pertama yaitu berukuran. Berarti segmen pasar harus dapat membantu perubahan perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya. Banyak, berarti segmen tersebut harus besar dan portable untuk dilayani. Yang ketiga yaitu dapat diakses, berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat yaitu dapat dibedakan, berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang terakhir yaitu
dapat dilayani. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam segmen pasar. Yang pertama yaitu survei take, yaitu tahap service melakukan eksplorasi baik melalui focus group atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sifat, dan perilaku konsumen. Yang kedua yaitu tanpa analisis. Informasi yang dapat diperoleh melalui survei, analisis dapat dilakukan dengan menerapkan analisis faktor untuk menelaah variabel-variabel yang berkoleransi tidak tinggi kemudian menerapkan analisis cluster untuk menciptakan atau mengetahui kelompok pasar secara signifikan melalui perbedaan karakteristik. Yang ketiga yaitu tahap pembentukan. Tahap ini mengidentifikasi profil masing-masing customer yang terbentuk. Dengan ini akan teridentifikasi perbedaan masing-masing customer terhadap sikap dan perilaku. Demografi, psikografi, manfaat atau fase yang diharapkan dari sebuah program. Targeting, yaitu merupakan sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan target, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Menentukan target market. Single segment concentration maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Perusahaan lebih bisa mencapai posisi yang kuat di suatu segmen dengan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan terhadap kebutuhan segmen Selective specialization maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen. Segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi. Tetapi masing-masing segmen menjanjikan uang. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian, walaupun salah satu segmennya tidak produktif. Tetapi perusahaan tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain. Yang kedua, produk specialization. Maksudnya, perusahaan berkontribusi membuat produk khusus atau tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Berikutnya, market specialization. Maksudnya adalah perusahaan yang berkontribusi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang khawatir menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Resiko akan kerugian timbul apabila kelompok ini mengurangi pembelian atau kebutuhannya. Yang keempat, full market coverage. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan, namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Selanjutnya, positioning adalah image atau citra yang tertentu di benak seorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Positioning bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing.
Dalam hal ini, termasuk brand image, manfaat yang dijanjikan serta competitive advantage. Inilah alasan kenapa konsumen memilih produk suatu perusahaan bukan produk pesaing. Marketing mix dalam manajemen jasa. 1. Produk, 2. Price, 3. Price, 4. Promotion, 5. Proses, 6. Productivity, 7. People, 8. Physical evidence, 9. Priority, 10. Partner. Strategi jasa zone of tolerance dan moment of truth. Zone of tolerance adalah kepuasan konsumen atau persepsi konsumen bahwa harapannya telah terpenuhi dan terlampaui. Sedangkan moment of truth diperkenalkan pertama kali pada tahun 1987. Istilah ini diambil dari bullfighting oleh konsultan Inggris Richard Norman. Specialization Service Marketing dan kemudian dipopulerkan oleh John Carlos dari SAS, Scandinavian Airline System, yang mengutamakan kualitas layanan. Kompani profil Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan telah berjasa dalam membangun Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada tahun 2018 ini, BRI akan merayakan ulang tahun yang ke-123 dan telah meluncurkan produk digital bank terbaru. Produk-produk tersebut pada akhirnya akan memperkuat komitmen BRI untuk masuk sebagai bank digital dan membantu semua transaksi yang berbasis digital. Selain itu, BRI juga sempat mendukung industri infrastruktur nasional dan telah dinobatkan oleh Global Financial sebagai bank terbaik di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Faktor yang menjadi pertimbangan Global Finance untuk penilaian diantaranya aset, laba, layanan, perbankan, inovasi, dan pricing yang kompetitif. Selanjutnya, nilai utama perusahaan. Yang pertama, integrity atau integritas, berpikir, berkata, dan berperilaku terpuji. Profesionis, sikap profesional berkomitmen bekerja hingga tuntas dan akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kepercayaan, membangun keyakinan dan saling percaya di antara pemangku kepentingan demi kemajuan perseroan. Yang ketiga, innovation, mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi dan gagasan baru untuk menghasilkan produk atau kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan. Yang kelima, customers, menjadikan pelanggan sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Selanjutnya, dari hasil kuesioner yang kami sebar dapat diperoleh diagram kuesioner sebagai berikut, yaitu kepuasan pelanggan sebesar 16%, tangibility sebesar 16%, empati, reliability, assurance, dan responsiveness sebesar 17%. Yang masing-masing rata-ratanya 3,7%, 3,9, 3,9, 3,9, 3,8, dan 3,8. Analisis deskriptif kuantitatif. Tangible-nya sebesar 39,5, yaitu digolongkan sangat tinggi atau baik. Reliability sebesar 39,3, digolongkan tinggi. Responsiveness sebesar 40,6, digolongkan sebagai tinggi. Empati sebesar 37,7, digolongkan sebagai tinggi. Kepuasan pelanggan sebesar 37, tinggi. Kesimpulannya, berdasarkan tabulasi data di atas disimpulkan bahwa kualitas layanan atau service quality berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan.
Terlihat dari jumlah rata-rata skor mengidentifikasikan konsumen merespon baik terhadap kualitas pelayanan pada Bank BRI. Terima kasih atas presentasinya.